Hello Sobat Jokis, kalau kalian sekarang di pasar untuk sebuah mobil keluarga 7-seater full listrik dengan harga di bawah 500 juta, sepertinya pilihan kalian gak jauh-jauh dari BYD M6 aja. Tapi, sepertinya BYD M6 harus sangat waspada dengan rivalnya yang satu ini. Iya, karena mobil ini selain dia lebih lega dibandingkan BYD M6, dia juga mobil yang mungkin paling dekat dari mobil yang selama ini kita impikan, yaitu mobil keluarga karya anak bangsa. Ini adalah Alletra L8 EV, sebuah mobil listrik 3 baris yang interiornya lega, fiturnya lengkap, dan harganya tetap masih di bawah 500 juta rupiah. Penasaran? Dan kalau kualitasnya seperti ini, sepertinya nggak hanya BYD M6 aja yang harus hati-hati. Bahkan MPV medium lainnya yang hybrid ataupun internal combustion seperti Toyota Kijang Innova Zenix dan kawan-kawan pun tetap harus waspada dengan mobil ini. Karena mobil ini gak sekedar rebadge aja, tapi benar-benar di-develop di Indonesia, disesuaikan dengan spesifikasi Indonesia, mulai dari dimensi, kelegaan kabin, fitur, hingga rasa berkendaranya, semua sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia. Jadi nggak salah dong kalau kita bilang mobil ini sebagai sebuah MPV karya anak bangsa. Tapi kayak gimana sih detail dari si Alletra L8 EV ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. BYD M6 udah nggak bisa petantang-petenteng sendirian lagi karena kejumawaannya di kelas MPV medium full electric di bawah 500 juta di Indonesia itu akan segera terusik oleh mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Alletra L8 EV, sebuah MPV medium full electric yang juga masih berada di bawah 500 juta rupiah, namun punya kelegaan kabin yang lebih dari BYD M6. Jadi kalau kalian selama ini nyobain M6 tuh merasa agak sempit gitu ya segala macam, ini bisa banget mengusik pasar tersebut. Walaupun dia brand baru, tapi ini adalah brand karya anak bangsa 100%. Iya, karena dia benar-benar hanya ada di Indonesia, at least sejauh ini gitu ya. Di belahan dunia manapun, sampai Bekasi pun kalian cari, itu ya ini brand buatan Indonesia. Memang secara mobil, ini mengambil basic dari brand yang merupakan sub-brandnya Geely di China, yaitu Maple. Tapi kalau kalian ingat zaman-zaman dulu, ya memang kan mobil-mobil nasional yang at least mendekati itu juga strateginya sama. Contohnya sepertinya Timor yang berbasis Kia dan Bimantara yang berbasis Hyundai. Termasuk di negara tangga ada Proton yang juga sekarang menggunakan produk Geely gitu ya. Tapi berbeda dengan mobil-mobil yang sebelumnya gua sebutin tadi, brand ini justru yang paling niat dan paling localized. Kenapa paling begitu? Karena development dari si L8 EV ini itu dilakukan di Indonesia dan semuanya sudah disesuaikan untuk pasar Indonesia. Kalau kalian lihat basic dari mobil ini di China, itu berbeda banget dengan mobil ini karena secara kosmetik eksterior, secara dimensi bodi, secara kelegaan kabin, sampai ke settingan rasa berkendaranya, kaki-kakinya, ground clearance-nya, responnya, itu semua sudah dialter dan disesuaikan untuk pasar Indonesia. Jadi ini bukan rebadge-an. Ini adalah mobil yang benar-benar didevelop untuk pasar Indonesia dengan brand karya anak bangsa, yang membuatnya menjadi mobil paling dekat ke yang bisa kita sebut sebagai MPV karya anak bangsa. Dan di bagian atas, antena sudah shark fin sewarna body, udah ada integrated roof spoiler dengan aksen warna hitam di bagian bawahnya, third brake stop lamp sudah LED aksen monokrom, kaca udah ada defogger, dan wiper juga sudah model Eropa dengan yang model soft seperti ini. Di bagian bawahnya kalian bisa lihat emblem Alletra di bagian tengah sini yang juga merupakan seperti yang gue bilang brand karya anak bangsa. Ini merupakan singkatan dari All Electric Transport. Makanya
Mereka pengen banget nih kayak memajukan mobilisasi elektrifikasi di Indonesia. Di bagian bawah lagi ada logo L8 EV di bagian sebelah kanannya sini yang simple dan kecil, tidak terlalu obnoxious. Termasuk bumpernya juga dia banyak warna body color, tapi di bagian bawah sini diberikan aksen seperti diffuser yang nyambung ke samping ala cladding hitam crossover. Karena balik lagi, zaman sekarang kan semua harus ala-ala crossover, harus di marketnya tuh ala crossover supaya laku, karena orang sini tuh pengen kelihatan gagah gitu kan. Jadi di bagian aksen diffuser ini juga ada sedikit hiasan chrome yang bagus dan gak terlalu norak, dan chrome-nya cuma di sini aja, jadi nggak ada aksen chrome yang kebanyakan. Dan dia pun untuk safety-nya udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang sini, termasuk ada kamera mundur yang diletakkan di bagian atas plat nomornya sebelah sini. Bicara perlampuan, ini juga lampu plat nomor sudah LED putih, jadi udah cakep. Termasuk yang paling berbeda banget kalau kalian bandingin antara desain belakang ini dengan desain aslinya yang maple adalah taillights-nya ini yang luar biasa. Sekarang dia jadi full width LED bar seperti ini ya. Jadi mobilnya itu terkesan lebih lebar dan lebih futuristik. Dia ke bawah sini gitu, melingkar, keren banget dilihat kalau lagi malam. Dan ini pun sudah full LED dari mulai lampu senja, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, full LED semuanya. Dan termasuk karena dia pakai standar modern, dia pun sudah ada fog lamp belakang yang ditaruh di bagian tengah bawahnya seperti ini, seperti ala-ala F1 style gitu. Dan ini tuh sebenarnya satu panel bagasi itu berbeda dengan model yang di Cana sana. Benar-benar niat banget perubahannya, garis-garisnya ini gitu ya, yang di bagian sini itu semua terlihat sangat-sangat sculpted banget. Beralih ke bagian samping, tentu kita harus bahas soal dimensinya, karena itu mungkin yang menjadi senjata pamungkas dia untuk menumbangkan BYD M6. Kenapa? Karena mobil ini secara panjang, lebar, dan tinggi itu lebih besar dibanding BYD M6 ke segala arah. Panjangnya itu mencapai 4,8 meter, lebarnya 1,9 meter, iya lebar banget, tingginya di 1,7 meter. Wheelbase-nya yang juga mencapai 2.807 mm lebih panjang dibandingkan BYD M6. Jadi harusnya secara kabin dia lebih lega. Tapi ntar kita coba pas kita ke bagian dalamnya. Nah, di bagian samping, pertama kita bahas soal atapnya ini, yang dimana kaca sampingnya ini melebur ke bagian kaca bagasi sini, jadi punya efek floating roof yang stylish dan diapit oleh window lining warna chrome yang bikin dia kesannya jadi mewah. Di bagian atas tetap ada aksen ala-ala crossover karena ada desain seperti roof rail yang walaupun ini untuk estetik aja ya, karena ada tulisan caution do not load gitu, seperti itu. Dan semua pilar-pilarnya juga sudah warna piano black, jadi nggak ada plastik hitam murah yang kelihatan gitu ya. Ke bagian bawah, aksen ala crossover juga dipertahankan karena dia ada over fender plastik warna hitam, sampai ke bagian rocker panel bawah sini juga semuanya plastik warna hitam. Selain bikin mobil kesannya jadi lebih tangguh, ini juga berguna kalau kalian pakai di jalan-jalan yang rusak, kalau misalnya kena batu atau apa, jadi nggak kena catnya, kenanya plastik ini dulu, sehingga lebih mudah untuk di-replace. Untuk door handle, dia cukup tradisional karena dia model grip type seperti ini aja, full body color, dan dia pun ada akses keyless entry model sentuh yang bentuknya kayak daun gini, lucu ya. Udah ada di kedua pintu depannya, jadi praktis. Dan spion, ini juga masih tradisional karena dia tidak model pedestal, dia dimount di pilar di bagian sini, dan spionnya sendiri sewarna body full. Termasuk ada aksen chrome lagi di bagian sini, udah ada lampu senya di bagian sini, dan di bagian bawahnya ada kamera, karena kamera mobil ini sudah 360. Dan untuk memperbaiki blind spot di bagian depan sini, kalian juga dapat kaca besar di bagian pilar A ini, yang tentunya sangat membantu untuk MPV yang kacanya selandai ini. Jadi bagian kedepannya, visibilitasnya bisa lebih baik. Di atas juga ada panoramic roof, yang tentunya bikin keluarga makin enjoy berada di dalam. Dan lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Alletra L8 EV. Nah, pertama-tama dari peleknya dulu. Ini peleknya juga lebih superior dibanding M6. Gue bandingin ke M6 mulu karena memang mobil ini tuh satu-satu lawan yang paling head to head itu M6 gitu ya. Nah, M6 itu kan pelek bawahnya itu ring 17 inci. Alletra L8 ini pelek bawahnya ring 18 inci. Jadi 1 inci lebih besar. Dan desainnya pun kita suka ya, karena dia two-tone polish tapi warna matte gunmetal gini. Jadi lagi-lagi kesannya tuh kayak kokoh, dan body to wheel ratio itu bagus gitu karena peleknya gede, nggak terkesan kedodoran. Ada logo Alletra di bagian tengah, dan ini pun dibalut dengan ban yang mereka juga sesuaikan untuk pasar Indonesia. Ini pakai Hankook Ion ST AS SUV, yang mereka sendiri bilang kalau misalnya kalian amit-amit harus ganti ban atau misalnya tiba-tiba bannya pecah, itu nyari ban ini tuh sangat mudah di berbagai dealer ban yang ada di Indonesia. Jadi nggak nyusahin buat gantinya.
Termasuk ini pun ban yang memang didevelop untuk mobil listrik. Jadi makanya secara range dan secara kenyamanan juga harusnya lebih optimal lagi. Ukuran bannya 2555R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, BA, traction control gitu-gitu sudah ada. Dan tentunya karena dia mobil listrik, dia pun sudah punya regenerative braking yang bisa kalian atur di bagian dalam seberapa powerful regen yang kalian mau. Yang tentunya regen itu juga bisa menghemat baterai. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Aletra L8 EV. Nah, kalau kalian cari di China, mobil-mobil MPV-nya Maple gitu-gitu ya, kalian cari deh yang depannya kayak begini. Kalian nggak akan nemu. Iya, kenapa? Karena seperti yang gue bilang, secara desain dan secara R&D mobil ini tuh semua dibangun di Indonesia, didevelop oleh Indonesia, dan disesuaikan untuk pasar Indonesia. Nah, di bagian depan sini, karena dia full elektrik, tentunya dia nggak ada grill di bagian depan. Dia polos seperti ini aja untuk mengimprove aerodynamic. Ada logo Aletra di bagian tengah dan juga ada charging portnya yang memang lokasinya ada di bagian depan sini. Ntar kita bahas abis ini. Ke bagian bawah, di sini tentunya masih ada air dam di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan AC-AC-an. Ada aksen garis-garisnya gini ya, jadi desainnya tuh manis gitu, bagus. Nah, sisanya untuk soal aksen ada chrome tipis di bagian tepian atas ini yang lagi-lagi nggak lebay, jadi bagus. Dan safety-nya juga udah ada kamera depan yang diletakkan di bagian atas plat nomor sebelah sininya. Bicara soal lampu, lagi-lagi juga ini desain lampunya berbeda dengan yang di China sana. Jadi masih menggunakan teknologi dari Geely, karena ada emboss Geely di bagian lampu depan dan lampu belakangnya ya. Karena kan development know-how dari Geely yang sekarang juga sudah menjadi owner dari Volvo juga turun ke mobil ini. Jadi bisa dibilang mobil ini itu juga co-develop dengan Volvo. Nah, di bagian atas dia punya daytime running light yang berupa 4 garis LED di bagian sisi dalamnya sini. Yang bagian paling dalamnya itu warnanya agak beda sedikit karena dia lebih terang untuk menjadi yang paling dominan gitu ya. Nah, kalau kalian nyalain lampu senja, ini akan meredup. Dan untuk low beam dan high beamnya dia proyektor LED by beam di bagian samping sebelah sininya. Dan untuk bagian bawah sini, ini bukan DRL, tapi ini adalah fog lamp. Iya, jadi mobil ini tetap punya fog lamp yang sudah LED multireflektor seperti ini. Fog lamp ini juga bisa menjadi cornering light. Jadi kalau kalian ngesen atau misalnya kalian belokin setir, maka fog lamp kanan dan kirinya itu bisa menyala secara independen ngikutin belokan setir kalian. Supaya lebih terang pas kalian beloknya gitu ya. Jadi thoughtful banget. Dan secara overall, desain dari si Aletra L8 EV ini sudah membuktikan bahwa mobil karya anak bangsa dengan support yang baik, know-how yang profesional, dan pastinya riset yang sesuai dengan marketnya bisa menghasilkan sebuah mobil yang sangat cocok untuk market yang ia tuju. MPV, interior lega, 7-seater, full elektrik, harga terjangkau, rasa berkendara cocok buat jalanan Indonesia, membuat mobil ini harusnya menjadi MPV karya anak bangsa pertama. Nah, Otojagis gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Aletra L8 EV ini berada di bagian depannya, lebih tepatnya langsung di balik logonya sini ya. Bukannya tinggal kalian klik di sini dan langsung bisa terbuka seperti ini. Tentunya dia sudah pakai charging port yang bisa AC standard charging dan juga DC fast charging dengan jenis port CCS Type 2. Jadi mau ngecasnya itu gampang, bisa di semua SPKLU yang ada di Indonesia. Bahkan fun fact, Aletra sendiri itu sudah jalan keliling Indonesia untuk mencoba satu-satu SPKLU yang ada di Indonesia supaya semua SPKLU itu kompatibel dengan baterai mobil ini. Jadi nggak ada tuh namanya kalian nyolok terus error gitu ya. Itu adalah hal lagi-lagi yang patut diapresiasi. Dan kalau kita bicara soal motor listrik, mobil ini dia single motor dan dia berlokasi di depan. Jadi dia front motor front wheel drive. Tenaganya memang harus kita akui BYD M6 masih lebih besar. Dia tenaganya di 161 horsepower dengan torsi 240 Nm. Dan kalau kita bicara soal baterai, walaupun kapasitas baterai dari si Aletra L8 ini sedikit lebih kecil dibandingkan BYD M6, tapi justru jarak tempuhnya lebih jauh karena mobil ini pakai baterai Aegis Short Blade yang merupakan salah satu teknologi baterainya Geely yang juga sudah terbukti sangat efisien gitu ya. Kapasitasnya ada di 64 kWh versus M6 yang di 71. Tapi di sini dengan baterai itu dia bisa jalan 540 km, sedangkan M6 hanya di 530 km dalam sekali pengecasan.
Jadi terbukti efisiensinya juga cukup luar biasa ya. Kita cek dalamnya. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Aletra L8 EV. Ingat ya, unit yang kita review ini sudah CKD. Jadi udah rakitan Indonesia dan kita menjadi reviewer pertama yang mengulas versi CKD-nya. Ada bedanya nggak ya? Nah, pertama-tama dari pintunya, dia tetap sangat berat dan solid gitu ya. Jadi tetap serasa seperti mobil yang CBU China. Masuknya pun cukup mudah. So, begini sih serasa duduk di baris pertama dari si Aletra L8 EV. Sebelum kita bahas detail dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan keramik, kenapa nggak kalian support, klik tombol di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Kreator Junkie. Main-main juga kayak sama kami di Langdas dan Gojek sebelah sini. Spesial up to date dengan info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini, iya, kuncinya cukup besar dan dia bahannya kayak agak soft plastik gitu. Di balik sini ada logo Aletranya dan di baliknya lagi itu ada 4 buah tombol. Tombol ini untuk lock unlock, untuk buka power tailgate belakang dan juga untuk panic button. Jadi udah lengkap lah ya. Oke. Dan mobil ini itu tentunya udah engine start stop button. Jadi kalau kalian pengen nyalain, tombolnya ada di bagian sebelah kiri driver sebelah sini, ada ring birunya. So foot on the brake, kita nyalain dulu. Udah nyala, sesimpel itu aja karena kan memang ini full electric jadi nggak ada suaranya gitu ya. Nah, pas kalian nyala pun disambut dengan welcome animation di bagian infotainmentnya dan logonya sudah Aletra. Iya, jadi sudah di fully sesuaikan untuk market Indonesia dengan brand lokal pula. Lanjut bahas soal interiornya. Pertama-tama kalau kita bicara soal dashboard gitu ya misalnya, kayak desainnya. Jujur, ini sih menurut gua bagus ya. Maksudnya secara desain dia menggabungkan elemen futuristik tapi juga masih ada unsur klasiknya. Materialnya soft touch di bagian atas, soft touch juga di bagian tengah sini yang warna terang, dan dia ada kayak aksen black wood panel kayak gini ya, yang lagi-lagi kayak gue bilang ada unsur elemen klasiknya. Juga ada desain-desain dengan silver seperti ini. Glove box sudah soft opening dan juga cukup besar di bagian sini. Dan kalau kita ke bagian tengah, ini pun juga infotainmentnya tentunya sudah touchscreen. Dan yang gue sukanya, ini tuh pertama dia nggak oversize, jadi nggak yang nemplokin monitor PC di tengah sini gitu ya. Ini ukurannya 12,4 inci, jadi cukup besar untuk mengakomodir semua fitur, tapi nggak terlalu besar untuk semuanya ditaruh sini. Yang bagus, artinya dia masih mempertahankan banyak sekali tombol fisik dan mereka bilang itu disengaja karena nggak semua orang suka semuanya dijejelin ke head unit gitu kan. Dan itu menurut gue ide yang sangat bagus sekali. Nah, jadi head unitnya seperti ini. Menu utamanya itu ada di bagian sisi kanan driver sini ya. Dan kalau misalnya kalian pengen contohnya nyalain AC, itu bisa langsung via tombol fisik di bagian bawahnya sini gitu. Mulai dari fan speed, sampai air circulation, auto climate, defogger depan dan belakang, itu semua langsung ada tombol fisiknya di sini. AC-nya pun sudah dual zone, kalian bisa ngatur via toggle switches yang ada di bagian kanan kirinya sebelah sini gitu. Jadi udah praktis ya, semuanya tuh ada di sini. Dan dia pun sampai tembus lebih dari 31 derajat Celcius yang artinya dia masih ada heaternya. Nah, kalau kalian main-mainin soal ini ya, AC-nya tentunya di bagian sini langsung keluar di bagian layarnya juga. Sisanya di sini ada multimedia, phone, video, ada juga lagu yang sedang bermain. Dan kalian bisa lihat ke menu-menunya yang ada di sini kayak buat ngaturin follow me home, driving mode, ambient light yang tentunya sudah ada di bagian dashboard depan dan juga di bagian door trim samping sampai ke baris kedua. Dia juga sudah ada. Dan juga ada energy management di mana konon untuk sistem discharge-nya alias V2L-nya ini dia di atas rata-rata mobil listrik lain. Jadi kalian bisa nge-power lebih banyak appliance pakai si Aletra L8 ini. Kemudian sini juga masih ada banyak menu lagi. Tentunya udah bisa kayak smartphone mirroring dan gitu-gitu. Serta ada kamera 360. Nah, kamera 360-nya ada top down view, ada view depan, view samping, view belakang, dan juga bisa 3D view seperti ini. Yang dimana ini koresponden ya. Nah, Alex buka pintu tutup pintu, dia langsung kebuka dan tutup di sini. Begitupun juga dengan lampu. Ini bakal nyala pada saat kalian lampu, dan juga untuk rodanya kalau kita belokin nih misalnya. Ini beneran ikutan belok, dan pas jalan ini rodanya ikutan muter juga. Jadi detailnya juga luar biasa. Keren gitu ya. Nice. Seperti itu. Nah, ke bagian bawah selain ada tombol AC yang tadi gue bilang di sini, juga ada lubang udara yang lagi-lagi V-shape di bagian sini dengan tombol hazard di bagian
tengahnya. Dan kalau kalian lihat dari tadi, pastinya kalian bingung itu apa sih yang di bagian atas dashboard tengah situ kan? Jangan-jangan itu speaker. Dan kalau kalian berpikir begitu, kalian tepat banget. Ya, karena mobil ini, walaupun dia belum premium sound yang bermerek gitu ya, tapi dia secara bawaan sudah menggunakan 7 speaker. Iya, 6 speaker di bagian pintu, dan juga 1 speaker di bagian tengah dashboardnya sebelah sini, yang bikin vokalnya jadi terasa lebih naik gitu ya, lebih dapat treble-nya. Ke bagian bawah, ini kan modelnya semi high console, jadi di bagian tengah sini langsung ada wireless quick charger buat kalian ngecas handphone, tinggal taruh di bagian sini aja. Dan juga di bagian bawahnya tentunya masih bisa kalian taruh barang-barang lagi karena ini hollow, termasuk juga ada input USB dan juga ada 12 volt socket di bagian bawah sananya. Ke belakang lagi, kita masuk ke bagian shifternya, di mana ini sudah electric shifter ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen ke drive, kalian tinggal tekan rem dan kalian mundurin ke belakang seperti ini, masuk ke drive. Kalau kalian pengen ke rear atau reverse, kalian 2 kali ngetap ke atas. Jadi pertama kalian masuk N dan kedua dia masuk ke R gitu ya. Begitupun kalau kalian dari mundur mau ke drive, kalian ngetapnya memang 2 kali. N, D. Itu katanya untuk lebih ke arah safety ya. Jadi nggak langsung dari R ke D atau dari D ke R gitu. Di belakang sini ada tombol P buat kalian masukin ke park. Sisanya kanan kirinya, di kanan ada electric parking brake yang sudah ada auto hold-nya, dan juga di bagian kiri di sini ada drive mode yang tentu saja mobil ini punya 2 drive mode, ada normal dan sport. Kalau kalian masukin ke sport, speedometernya langsung berubah merah. Di belakang sini ada untuk setting regenerative braking-nya dan juga ada untuk matiin traction control. Semuanya masih tombol fisik, ini yang gue suka. Jadi gampang, easy access. Dan juga ada 2 buah cup holder serta di belakangnya ada armrest yang kalau kalian buka, ini modelnya yang terbuka 2 arah seperti ini dan juga dalamnya cukup dalam. Dan walaupun ini nggak ada kulkasnya, tapi karena ini ada AC di baris kedua di bagian bawah konsol sini, kalau kalian taruh minuman di sini konon katanya dan jalan misalnya sejaman, itu minuman kalian bisa dingin karena tunnel AC-nya tuh lewat ke sini gitu. Jadi ini konsol box-nya ikutan dingin. Lucu. Nah, masuk ke bagian jok. Joknya tentunya sudah kukulitan dengan aksen perforated di bagian tengah dan juga ada aksen jahitan lagi di bagian sebelah sininya gitu ya. Joknya sendiri, pengaturan sudah elektrik bukan hanya untuk sisi driver saja, tapi sampai ke bagian sisi passenger juga sudah elektrik, bisa dilihat di bagian sini. Dan yang uniknya, biasanya sisi passenger itu jok kan sebatas sliding dan reclining aja, tapi tidak di si Alletra L8 ini. Bahkan jok passengernya itu ada height adjusternya, jadi bisa naik turun. Jadi passenger juga bisa duduk commanding atau bisa duduk agak rendah gitu ya. Itu jarang banget gue lihat di mobil-mobil masa kini. Di bagian driver juga sama. Jadi sliding, reclining, seat height adjuster semua sudah lengkap. Termasuk ke bagian setirnya. Ini juga setirnya enak buat digenggam gitu ya. Tentunya sudah dilapis kulit dan lumayan kayak pas gitu, agak chunky. Palang 3, setirnya juga udah bisa diatur untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi semuanya udah lengkap. Logo Alletra di bagian tengah dan juga di bagian kanan kirinya ada beberapa tombol. Di bagian kanan sini lebih ke arah untuk audio steering switch, mulai dari mode, sync track, volume, mute, dan juga untuk mengatur MID di speedometernya. Di bagian sebelah kiri, ini untuk cruise control. Iya, memang mobilnya karena belum ada ADAS, dia belum adaptif, tapi at least sudah ada cruise control membantu buat pada saat kalian lagi keluar kota. Speedometer seperti ini, jadi dia layar full digital di bagian tengah dan juga ada pixelated display untuk power meter dan juga untuk display baterainya. Nah, di bagian tengah, ini bentuknya kayak lingkaran gini ya, yang dimana pada saat mode Eco dia akan berpendar biru, pada saat mode Sport dia akan berpendar merah. Nah, di mode Eco, dia tuh gak ada mode normal, jadi Eco-nya tuh di normalnya gitu. Di bawah ada gear indikator, di tengah ada MID yang misalnya ganti-ganti, di bagian sebelah kiri ada speedometer, dan di sebelah kanan di sini ada kayak RPM ya, rotation per minute gitu, serta ada jam dan juga outside temperature. Kalau misalnya kita mainin, di sini juga kalian bisa cycle menu, kayak contohnya average speed, ada tire pressure monitoring system, ada state of charge, odometer, average power consumption, current power consumption, driving time, dan balik ke average speed. Kita ke kanan, ini ada notification, kayak contohnya seatbelt alarm, dan juga kanannya lagi kita bisa atur beberapa setting vehicle-nya. Nah, kalau misalnya kalian pengen ke mode sport, kalian pindahin, ini langsung satu speedometernya berubah. Set! Nah, outline luarnya langsung jadi merah, dan speedometer tengahnya sekarang dia jadi kayak display ala tachometer besar gitu ya, yang bikin dia terasa jauh lebih sporty lagi. Jadi, nice gitu. Ke sebelah kanan driver, di sini juga lagi-lagi masih banyak banget tombol fisik, kayak contohnya untuk buka power tailgate belakang, pengaturan ketinggian lampu depan, sampai pengaturan kecerahan display dan juga
di bagian interiornya. Semuanya di sini physical buttons. Door trim, nah dari atas itu soft touch, yang warna putih buat kalian tempat taruh tangan itu juga soft touch, dan ada ambient lightnya lagi di bagian sela-selanya, serta power window, dia sudah all auto dari depan sampai belakang, dan di bawahnya juga ada bottle holder dan door pocket di bagian belakangnya. Speaker kayak yang gue bilang, dia udah ada speaker di bawah, udah ada tweeter juga di bagian atas sana, jadi udah lengkap ya. Nah, dan yang gue suka lagi, satu kontrol yang menurut gue itu haram hukumnya dimasukin ke bagian head unit, yaitu kontrol untuk spion. Iya, di sini kontrol spion masih berupa physical button di bagian sininya. Jadi kayak nice dipertahankan seperti itu. Sangat mengerti keluhan para pengguna. Ke atas, kaca tengah, dia memang masih day night view yang biasa aja. Di atasnya, dia warnanya lebih cerah ya, untuk supaya kabinnya lebih cerah lagi. Dan di bagian tengah sini pun ada overhead console yang cukup besar, yang ada tempat buat naruh kacamata, lampu yang semuanya sudah LED putih, dan juga ada controls untuk panoramic roof di bagian atas ini, yang tentunya dia bisa dibuka all the way sampai ke bagian belakang. Tapi memang hanya shade aja, kacanya tidak bisa dibuka. Tapi kacanya udah tinted dari sononya ya, jadi kayak pas gitu, nggak yang terlalu terang ke dalam kabin. Kanan kirinya udah ada sun visor, yang dimana masing-masingnya udah ada card holder, udah ada kaca, dan udah ada lampu LED-nya lagi. Oke, lanjut bahas soal baris kedua dari si Aletra L8 EV. Pintunya juga sama berat dan solidnya seperti yang di depan untuk unit CKD ini, jadi udah bagus. Dan ini pintunya terbukanya cukup lebar, jadi akses ke dalamnya pun sama mudahnya. Oke. Nah, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Legroom, di sini gue masih ada 10 jari. Iya, jadi untuk ke bagian depan sini gak ada masalah, karena memang joknya ini modelnya kayak agak nge-curve gini ya. Termasuk, walaupun ini jok udah gue set paling rendah, kaki pun masih tetap bisa dimolosin ke kolong jok depan. Jadi duduknya bisa agak selonjoran gitu. Headroom juga sama, walaupun dia benar-benar pas banget untuk panoramiknya sampai ke atas kepala, tapi dia masih ada lebih dari 5 jari dari atas kepala gue ke atasnya. Jok di baris kedua ini juga sama kayak di depan, jadi dia kulit dengan perforated dan juga aksen stitching di bagian atas sininya, serta dia pun ada isofix tethering point buat kalian colok-colokin child seats. Di bagian tengah, tentunya karena dia full elektrik, kalau misal kalian beli yang bench seat di bagian tengah sini, kalian bisa taruh orang karena lantainya full completely flat, sama sekali nggak ada hump di bawah sini gitu ya, karena kan dia front motor front wheel drive. Dan di tengah sininya kalian dapat ventilasi AC yang memang di sini ikut ke bagian depan ya. Kalau kalian yang kontrol di sini tuh ini third row climate. Jadi yang kalian kontrol fan speed di sini tuh untuk ke climate baris ketiganya. Di bawahnya juga ada 2 buah USB charging point, yang satu type A, yang satu type C. Tinggal bawa kabel, kalian colok, beres, nggak perlu repot lagi. Penyimpanan juga banyak. Ada seat back pocket di bagian masing-masing jok depannya, dan juga ada smaller pocket di bagian atasnya 2 buah. Buat kalian taruh handphone, misalnya handphone taruh sini sambil dicolok ngecas, itu ideal banget. Door trim sama kayak depan, di atas itu soft touch, yang putih itu soft touch dengan jahitan dan ambient light juga sampai belakang. Ada tempat kalian taruh tangan yang juga sudah soft touch, power window sudah all auto, dan di bawah juga bahkan masih kesisaan door pocket dan juga bottle holder. Dan untuk speakernya sama, di belakang juga ada di bawah, dan juga ada tweeter di bagian atas. Jadi benar-benar suaranya tuh rata dari depan, vokalnya juga tetap terasa baik. Ke bagian atas, kalian dapat hook di bagian pilar sini buat gantung-gantungin barang, dan di bagian atapnya kalian dapat lubang ventilasi AC, grab handle yang udah retract, dan juga ada lampu yang sudah LED. Ya. Oke, sekarang kita sudah berada di baris ketiga dari si Aletra L8 EV. Ini jok, gue posisinya tuh satu klik di depan paling mentok, jadi udah cukup mundur, ruangan di depan masih sangat lega. Di bagian belakang sini, kalian bisa lihat, ini gue masih ada ruangan kaki, 3 jari lebih, iya, karena memang lagi-lagi joknya sama seperti di depan, dia agak kayak nge-curve gitu, sehingga memberikan ruangan kaki yang cukup memadahi. Kaca bagian samping sini itu dia gede banget, makanya dia nggak ada rasa claustrophobic gitu ya di bagian baris ketiganya sini. Termasuk di sini pun kalian dapat headrest 3 buah yang bisa adjustable tingginya. Dan kalau misalnya kalian pengen bawa misalnya 3 orang anak-anak di bagian belakang sini, itu pun masih muat gitu ya. Orang dewasa muat juga, tapi lebih nyaman kalau seandainya 3 anak-anak. Termasuk di pinggir ya kalian dapat armrest yang memang hard plastik, tapi dapat cup holder dan juga ada open storage di bagian sebelah sininya. Ya, dari bagian sebelah kanan,
Ini bahkan ada USB charging port. Jadi kalau kalian orang di belakang sini pengen ngecas, tinggal langsung colok ke bagian sini, nggak perlu tarik kabel dari bagian depannya. Serta kalian tetap dapat AC ventilasi udara di bagian belakang sini. Jadi dia climate controlnya rata sampai ke baris ketiga. Dan berkat adanya panoramik besar ini, interior sampai baris ketiga ini pun jadi terasa lapang dan gak sempit begitu. Nah, klaim dari mereka kan bagasinya ini bisa nampung up to 7 koper cabin ya, karena kan mobil ini 7 seater, masing-masing orang bisa bawa 1 koper gitu ya. Kayak apa rasanya? Kita lihat apakah beneran bisa atau enggak. Pertama-tama kalau kalian mau masuk, kalian tinggal pencet saja tombol yang ada di bagian bawah sini, karena bagasinya sudah power tailgate ya, jadi sudah sangat praktis. Nah, bagasi dari si Aletra Elite ini itu 459 liter. Memang kalau bicara soal kapasitas maksimal itu BYD M6 di 508. Tapi kalau sebenarnya kita bicara bagasi sedang dalam keadaan baris ketiga naik seperti ini mobil masih bisa ngangkut 7 koper kabin ya. Dan ke bagasinya juga ini cukup dalam ya, karena ya sampai bagian bawah sini gitu. Termasuk untuk penyimpanan kayak segitiga pengaman, di sini pun sudah rapi. Itu juga di sini sudah rapi semuanya. Jadi udah nice lah, ada tempat penyimpanan yang dedicated gitu. Di sini juga kalian dapat contohnya lampu yang sudah LED untuk menerangi pas malam-malam, dan juga ada hook buat kalian ngangkutin belanjaan dan kawan-kawannya. Serta kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris ketiga ini masih bisa dilipat ke depan, dan formatnya dia 60/40 ya, bisa lipat bagian sebelah kanan ini aja. Memang dia nggak yang rata lantai karena di sini dia nggak ada partisinya, tapi at least di sini dia terlipat dan kalian bisa bawa barang-barang untuk ditaruh di bagian atas joknya lagi gitu. Jadi soal kelegaan kabin dan kepraktisan, memang ternyata dimensi badan itu nggak bohong, dan packaging dari si Aletra L8 EV ini membuktikan kalian nggak harus sacrifice bawaan barang pada saat kalian jalan bertujuh. Orang Indo harusnya suka. Nah, Tojengki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si Aletra L8 EV, dan kebetulan banget unit yang kita review kali ini itu sudah merupakan versi CKD, iya, alias sudah rakitan lokal. Kalau kalian pernah nonton review-review yang sebelumnya sudah diulas oleh media lain atau KOL lain, itu unitnya masih CBU, iya. Jadi kita jadi yang pertama nih buat ngulas unit CKD-nya. Kalau bicara soal performa, dia sebenarnya udah cukup banget buat kalian pakai harian. Power delivery-nya yang terasa linear dan smooth, dan gak terlalu ngejambak banget di bawah, membuat mobil ini jadi tidak butuh adaptasi. Semuanya terasa natural, semuanya terasa normal. Lebih kenceng tetap dibandingkan mobil bermesin bakar internal sekelasnya gitu ya, karena kan lagi-lagi instant torque. Tapi kalau kalian gas, kalau kalian rem, itu benar-benar gak ada gejala yang membuat kalian tuh di kabin jadi terhempas-hempas gitu. Setirnya ini lagi-lagi itu diset lebih ke arah kenyamanan dibanding performa. Dia enteng. Itu tuh kalian pengen pindah jalur tuh bisa pakai kelingking, saking entengnya setir ini. Tapi good newsnya, walaupun setirnya itu enteng, untungnya dia tetap lumayan tajam. Jadi bukan yang enteng terus kayak telat gitu ya, enggak. Ini dia enteng, tapi kalau kalian pengen pindah jalur nih, misalnya kayak suut gitu ya, itu bener-bener langsung yang instan dia nurut mobilnya. Ini juga cukup patut diacungi jempol, karena kaki-kaki mobil ini sudah di fine tuning lagi dibanding versi yang sebelumnya yang CBU. Nah, di sini kaki-kakinya sudah di-adjust lagi sehingga dia bisa lebih stiff. Tapi bukan berarti mobilnya jadi stiff. Mobilnya tetap sangat empuk, sangat family friendly. Ini ada speed trap nih, mungkin kalau kalian denger ya. Tuh, tetap sangat empuk. Damping kaki-kakinya juga. Damping kaki-kaki sangat bagus sehingga sambungan jalan, speed trap gitu-gitu tidak terhantarkan ke dalam kabin kejutnya gitu ya. Jadi semua teredam dengan baik. Apalagi ditambah dengan adanya fitur-fitur penunjang seperti contohnya kamera 360 gitu-gitu, membuat bermanuver dengan mobil yang ukurannya lumayan besar ini jadi mudah dan effortless. Mobil ini secara fitur dia cukup untuk fitur mengemudi ya, dia cukup dan tidak berlebihan. Contohnya safety yang standar, contohnya seperti ABS, EBDB, traction control gitu-gitu semuanya sudah ada. Bahkan fitur kemewahan contohnya seperti cruise control dia pun sudah ada. Walaupun kalau kita bicara soal
active safety atau misalnya contohnya ADAS gitu ya. Nah, mobil ini belum dilengkapi dengan ADAS. Untuk soal jarak tempuh, nah ini juga menjadi salah satu concern mereka, karena jarak tempuh dari si Aletra L8 EV ini justru lebih jauh dibandingkan BYD M6, lebih jauh 10 km. Mobil ini kan punya regenerative braking yang kalian bisa set di sini untuk levelnya ya, ada 3 level. Aletra sendiri sudah bilang bahwa sistem regen mobil ini itu memang diset supaya memaksimalkan efisiensi. Jadi kalau kalian pakai regen brakingnya itu terus menerus, mobil ini bisa hemat baterainya tuh lumayan gitu. Dan itu udah gue buktikan sendiri, itu benar. Dan untuk mobil keluarga yang mungkin sering akan kalian pakai untuk keluar kota, jalan jauh, itu adalah fitur yang justru lebih penting dibandingkan performa menurut gue. Jadi kesimpulan gue adalah mengenai si Aletra L8 EV ini, mulai dari rasa berkendaranya, dari kehematan baterainya, sampai ke space di kabinnya, itu membuat kita appreciate seberapa besar effort yang mereka lakukan untuk bisa bersaing di pasar ini. Dengan bantingannya yang empuk dan sesuai buat jalanan Indonesia, itu pasti kalian akan merasakan bedanya mobil yang sudah disesuaikan benar-benar untuk jalanan Indonesia dengan mobil yang hanya dibawa utuh dan dijual di sini. Itu yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Riset yang mendalam untuk penyesuaian market Indonesia. Dan itu kita kasih 4 jempol. Walaupun mobil bisa kita anggap sebagai MPV karya anak bangsa pertama di Indonesia, namun karena mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Aletra L8 EV. Ada satu hal doang sih dari desain Aletra L8 ini yang mungkin agak mengganggu para OCD gitu ya, yaitu patahan di bagian pilar belakangnya ini gitu. Kalau garis ini ditarik ke bagian sini ketemu gitu, kayaknya bakal lebih harmonis gitu ya. Tapi mungkin kalau kayak gitu akan ngurangin visibilitas kaca belakang. Kayak gini visibilitasnya lebih baik, tapi di sini jadi patah. Berhubung Aletra L8 ini kan aslinya tuh maple, iya, dan di market China dia setir kiri, ini masih ada sedikit penyisaan dari versi LHD-nya. Contohnya, ini, grab handle. Untuk bagian driver, ini malah sudah retract, sedangkan untuk bagian passenger depan, dia masih model yang hard seperti ini ya, jadi tidak retract. Kenapa? Karena aslinya, yang di China sana, driver di sebelah kiri. Driver kan nggak terlalu sering pakai grab handle, dikasihnya yang model fix seperti itu. Sedangkan passenger itu dapatnya yang retract. Tapi kalau mereka harus konversi grab handle ini ke bagian right hand drive, otomatis kan mereka harus bikin ulang satu plafon ini yang costnya nggak kecil gitu ya. Ya udah, akhirnya grab handle-nya dibiarkan, yang driver malah dapat retract, yang passenger dapatnya fix. Di bagian bagasi belakang sini, itu terlihat seperti seolah aslinya itu ada partisi ya. Karena kalau kita lihat di bagian sini, dia tuh kayak ada ledge-nya gitu di bagian sini yang muter sampai ke bagian samping. Bahkan di bagian sininya juga ada nih, sini. Nih, ya kan? Kayak ada tempat buat kalian bisa taruh partisi yang ukurannya 1 jari ini. Karena ini ngepas nih di bagian ini 1 jari. Sampai ke bagian tengah sini juga ada nih, gitu. Jadi, mungkin di suatu versi Maple itu ada gitu ya, tapi tidak sampai ke si Aletra L8 ini. Atau mungkin kedepannya bisa tambahin jadi OEM aksesoris, menurut gue itu bakal lebih bagus karena pas kita lipat itu jadi full rata lantai, gak nyeblos ke bawah. Namun tenang, sebagai MPV full elektrik yang bisa banget menghajar M6 pasti punya banyak hal menarik, karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Aletra L8 EV. Riset mereka mengenai market Indonesia itu nggak main-main banget, bahkan sampai attention to detail ke sikap orang-orang dan aturan di Indonesia. Di China sana, itu illegal untuk parkir paralel. Tapi tidak dengan di Indonesia, yang sering banget mobil harus wajib bisa parkir paralel. Nah makanya, si Aletra L8 EV ini, itu dengan sangat mudah kalian bisa matiin dalam keadaan parking brake-nya off. Jadi bisa didorong-dorong. Caranya, itu gampang banget. Kalian tinggal tahan rem, dan kalian tahan tombol parking brake ini selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, namun sambil matiin ininya. Nah, kalau udah, ini mobil sudah berhenti dalam keadaan parking brake-nya off. Jadi kalian bisa dorong. Kepake banget nih parkiran Mangga Besar.
attention to detail dengan elemen Indonesia berlanjut bahkan sampai ke bagian head unitnya. Oke, head unit ini kalau lagi malam, dia wallpapernya Aletra L8 EV gini ya, yang kalau kalian swipe 3 jari itu bisa kalian ganti-ganti warnanya. Ini pun sendiri udah lucu gitu. Tapi kalau kalian pindahkan ke mode siang, maka terlihat kalau background dari si wallpapernya ini adalah Labuan Bajo. Iya, ini adalah sebuah daerah yang sangat indah dan Indonesia banget juga gitu ya. Jadi lucu banget, wallpapernya itu foto Labuan Bajo. Aletra L8 EV ini punya welcoming ceremony dan juga walk away ceremony pas kalian kunci dan unlock mobilnya. Misalnya, kita kunci. Atau kita baru nyampe mobilnya, terus kita buka kuncinya. Keren kan? M6 nggak punya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Aletra L8 EV tahun 2025. Seperti yang gue bilang dari awal, mobil ini tuh adalah sebuah mobil yang mungkin paling mendekati ke sebuah MPV nasional Indonesia. Karya anak bangsa. Karena brandnya sendiri ini asli Indonesia, ya, jadi tidak ada di belahan planet lain manapun. Dan walaupun dia di co-develop bersama dengan Geely dan mengambil platformnya Maple gitu ya, tapi ubahan yang dilakukan ke mobil ini itu udah luar biasa banyak banget. Mobil ini menjadi sebuah mobil yang baru, yang benar-benar disesuaikan dengan pasar Indonesia. Mulai dari dimensinya yang besar, ruang kabinnya yang lega, fiturnya yang memadahi, range-nya yang jauh, dan kalau kita bicara soal harga, mobil ini masih di bawah 500 juta rupiah. Lebih tepatnya di 478 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi ada special price selama Gias 2025, potongan 10 juta sehingga dia on the road-nya itu di 468 juta on the road Jakarta. Dan itu pun kalian bisa pilih mau model 7-seater yang seperti ini, yang tengahnya captain seat, atau model 8-seater yang tengahnya bench seat. Harganya sama, nggak ada bedanya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan preferensi kalian. Motornya, fiturnya, semua sama. Hanya ada pilihan dari si jok dan juga pilihan warna yang sesuai dengan preferensi kalian lagi. Pengen test drive? Kalian bisa datang ke boothnya Aletra di Gias 2025, di mana di sana pun banyak keseruan, termasuk kalian bisa mencoba langsung si Aletra L8 EV yang satu ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah mengenai Aletra L8 ini. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you shoutout ke Aletra Indonesia yang udah izin kita untuk ngulas Aletra L8 EV ini versi CKD-nya pertama di Indonesia di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu lebih lanjut mengenai Aletra, silahkan kalian follow Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, komen, share, subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk kisah kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini. Supaya update dan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti si Aletra L8 EV yang satu ini. Pengen baca berita? Nggak usah kemana-mana, sekarang udah punya website kita di www.laknat.co.id untuk pastinya berita otomotif yang kalian pengen tahu up to date-nya, seperti itu. Oke, thank you banget kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.